Oke, kali ini kita akan melakukan praktikum tentang difusi pertama. Jadi bahan dan alat yang diperlukan itu ada teh, gelas kaca, air panas, air dingin, dan stopwatch atau alat hitung. Oke, kita langsung aja ke praktikumnya. Oke, kali ini saya udah ada airnya. Yang sebelah sini, ini biar mudah. Oke, di sini ada air panas. Ya, ini panas. Ingat aja ini panas. Ada uap-uapnya tuh. Dan ini air dingin. Nah, air dingin. Terus kita udah siapin juga 2 buah teh yang gunanya nanti kita celupkan ke sini. Jadi maksud dari difusi ini, jadi kan kepadatan molekul air dari kedua ini kan berbeda, ya kan? Jadi menghasilkan hasil difusi yang juga berbeda karena memiliki kepadatan air yang berbeda. Nah, tujuan itu di situ kita ambil berapa cepat air dingin atau air panas. Maksudnya difusi mana yang lebih cepat, antara air dingin atau air panas, dengan membuktikan mencelupkan teh ataupun bisa kita mencelupkan larutan-larutan lainnya. Langsung kita mulai. Bismillah. Oke, 1 2 3 start. Ini kita celupin air panas. Ini panas deng. Panas. Ini dingin. Oke, ini dingin. Duh, ya Allah. Ini dingin. Panas dingin. Ini panas dingin. Oke. Kita tunggu airnya mana yang lebih larut cepat, air dingin kah atau air panas? Karena dalam difusi itu pertukarannya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Nah, membuktikan ke sesuatu molekul. Nah, ini kita pakai molekul air. Mana prosesnya lebih cepat? Nih. Oke, air panas udah duluan ya, udah ada ininya, udah bercampur. Sedangkan air dingin masih mengapung di atas, nggak tahu kemana dia tuh, nggak larut-larut. Oke, udah waktu 1 menit. Ini udah nampak, udah dikit larut nih, nampak nih. Ini air panas ya. Oke, kita skip aja untuk memperhemat waktu. Oke, waktu udah berjalan 3 menit. Oke, kita lihat selama 3 menit air dingin sudah lumayan berubah warnanya. Sedangkan air yang hangat udah totally udah hampir semuanya udah mau berubah warnanya. Kita tunggu lagi 1 menit. Oke, sudah mendekati 4 menit. Kayaknya ini ntar lagi sudah yang air panas sudah mau larut. Sedangkan air dingin juga masih belum larut tuh. Masih bening kalau udah nih. Udah lumayan. Oke, ini kita berhentikan yang ini. Oke, air panas udah ya. Air panas mencatat waktu 4 menit 7 detik untuk larut dalam air. Sedangkan air dingin masih belum, kita tunggu. Oke, waktu udah berjalan 6 menit. Airnya masih aja kayak gini. Nah, bening. Kayaknya bakalan lama deh. Kita tunggu aja. Tapi di bawahnya udah mulai kecoklatan di bawahnya. Kita tunggu lagi berapa menit. Oke, udah 7 menit kayaknya udah mulai nih larut sedikit. Nah, tapi nggak sebagus air hangat. Dan menurut saya ini bukan air dingin, percobaan air dingin. Ini udah agak mendingan, air udah nggak dingin lagi. Jadi sebenarnya si teh ini larut, tunggu si airnya ini udah netral suhunya baru bisa larut. Menurut saya sih gitu. Nggak bisa dia dingin gitu langsung larut tehnya tuh nggak bisa. Karena ini kan tunggu beberapa menit, otomatis airnya juga
suhunya semakin lama semakin turun, baru deh si tehnya larut. Jadi bukan dalam keadaan dingin lagi sebenarnya nih, gitu sih. Oke, ini udah waktunya segini, udah lumayan larut, alhamdulillah. Harus keluar lagi, kita taps. Oke, dari hasil percobaan tadi, air hangat cuman membutuhkan waktu 4 menit agar teh tadi larut di dalam airnya. Sedangkan air dingin itu perlu waktu sorry deh yang ini. Nah, oke, tadi yang air hangat ya, dia cuma membutuhkan waktu cuma 4 menit 7 detik. Sedangkan air dingin membutuhkan waktu 8 menit 16 detik agar si tehnya larut. Sebenarnya kesimpulan yang bisa diambil dari sini, iya, difusi merupakan pertukaran dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, yang kesimpulan yang bisa saya ambil tadi dari ini ya, teh dingin ini sebenarnya bukan keadaan dingin lagi sebenarnya, karena waktu terus berjalan, otomatis air yang awalnya dingin suhunya berubah menjadi netral. Nah, barulah si teh ini bisa larut dalam keadaan air yang sudah netral, bukan dalam keadaan dingin. Artinya ini si teh ini tidak bisa larut dalam keadaan dingin, jadi dia tidak bisa melakukan difusi gitu. Sedangkan air hangat ya mungkin konsentrasinya juga baik, makanya dia bisa melakukan difusi secara cepat dibanding dengan air dingin. Sekian kesimpulannya. Selanjutnya kita akan melakukan osmosis. Oke, tadi difusi sudah, sekarang kita akan melakukan osmosis. Kita sudah di penghujung acara. Oke, yang terakhir kita akan melakukan praktikum osmosis ya. Jadi bahan dan alatnya itu berupa kentang. Kenapa saya nggak melakukannya dengan terong? Karena budget ya. Yang ada di rumah kentang. Saya juga nonton di film-film tuh ada juga orang melakukan praktikum di kentang ya. Di film Rudi Habibie kedua deng. Terus yang kedua ada gelas kaca, penggaris, garam, cutter, spidol, air mineral, dan air isotonik. Nah, air isotonik ini boleh Pocari Sweat, boleh apa sih namanya, Fanta, boleh Pepsi, pokoknya yang beriso ya. Oke, kita akan melakukan praktikum. Oke, pertama kita potong dulu ya si apelnya, kentangnya ketiga bagian, karena nanti kita akan gunain ketiga percobaan, air isotonik, air garam, sama air biasa. Oke, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini harusnya dikupas dulu tuh. Oke, ini udah jadi acara memasak. Ini bisa tipis lagi nih. Oh iya, Allah, udah gini aja deng. Oh iya, kentangnya ini ketebalannya juga mempengaruhi ya. Jadi usahakan tebalnya itu sama semua. Karena kalau misalkan tebal sebelah, nanti misalnya mau dilakukan percobaan itu dia lebih lama kalau yang tebal. Sedangkan yang tipis itu biasanya lebih cepat. Tergantung air larutannya juga sih sebenarnya. Oke, ini udah kita potong 3 bagian. Diameternya nanti kita ukur. Diameternya berbeda-beda juga nggak apa-apa, karena nanti kan kita lihat perubahannya. Mana yang lebih besar perubahannya. Nanti bisa kita buat perbandingannya. Oke, jadi sini saya sudah menyiapkan 3 buah gelas. Nah, di 3 gelas nih kita akan isi air yang berbeda-beda. Pertama kita isi dulu air mineral. Oh ya, kadar air setiap gelas ini harus sama ya. Misalkan ini 10 mili. Ini 10 mili juga, nih 10 mili. Karena ngaruh juga sih kayaknya. Karena kan molekul air itu kan berbeda-beda kepadatannya. Misalnya kita taruh banyak, berarti molekul air banyak. Berarti misalnya ini 5 juga gitu. Nah, kita sekarang kita tuangkan sini dulu ya. Ini tuh gelas. Ini yang air biasa dulu. Air biasa. Ini udah. Terus yang ini juga 2 gelas. Ini air garam. Jadi kita tuang garamnya. 1, 2. Setelah itu air Pocari Sweat atau air isotonik lah, kita bilang Pocari Sweat sponsor pak.
Oke, tarik. Oke, sama semua ya. Ini kita kasih nama air isotonik. Terus ini nanti air garam, jadi kita tuang garamnya. Terus yang terakhir mineral oil. Mineral. Oke, kita tuang dulu garamnya. Nah, garam ini bebas karena kan dia emang larutan garam, jadi ya berapa aja. Nah, kenapa garam larut dalam air? Kenapa garam gula larut dalam air? Karena ya mereka larut, men. Sedangkan yang nggak larut tuh lipid atau lemak. Jadi karbohidrat kan gula bisa larut, sedangkan lipid tuh nggak bisa larut. Ini tunggu larut dulu airnya. Airnya larut, gula garam larut. Oke, udah. Kita akan melakukan percobaannya. Oke, jadi ini ada 3 kentang yang telah diukur. Kentang pertama itu panjangnya 5,4, kentang kedua juga 5,4, dan kentang ketiga 5,5, dan sudah digarisi. Kita akan celupkan ke air mineral, garam, dan air isotonik selama 5 menit. Oke, apakah ada perubahan? Tuang dan tuang. Kita start selama 5 menit. Kita tunggu selama 5 menit. Oke, itu udah 5 menit. Oke, udah didapatkan dari 3 kentang yang telah dicelupkan selama 5 menit. Sekarang kita akan mengukurnya. Berapakah perubahan yang dialami oleh kentang ketiga ini? Oke, telah didapatkan nilai pengukuran dari ketiga kentang tersebut. Jadi yang pertama nih ya, ini air mineral yang awalnya 5,4 ya. Ini 5,4 jadi 5,5, naik 1 cm. Terus air garam dari yang 5,4 turun dia jadi 5,3. Terus air isotonik 5,5 konstan ya, 5,5. Jadi kesimpulan bisa diambil apa dari sini? Jadi air mineral garam dia itu memiliki kekentalan air yang cukup tinggi ya, atau bisa disebut juga potensial water yang tinggi yang telah saya bahas tadi. Jadi air tadi itu mengalami penyusutan. Nah, makanya dia berkurang si kentang ini. Terus kenapa air isotonik tetap atau konstan 5,5? Air isotonik ini merupakan air yang bisa dibilang cukup netral dan memiliki nilai yang konstan. Jadi jika dilakukan uji pada sel hewan atau sel tumbuhan, air isotonik ini akan netral dia tidak akan mengalami hipertonik ataupun hipotonik. Jadi netral. Jadi kesimpulan itu aja bisa diambil. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Tetap belajar di rumah dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comment, subscribe, like, comment, subscribe.